Hai everyone, kali ini Brunch with Dave hadir di Dominica. Kita sudah siapkan menu-menu brunch pilihan untuk menyambut dua perempuan istimewa. Kita sudah siapkan burrata salad, kemudian eggs Norwegian, kemudian ada prosciutto and egg gratin, terus spicy rigatoni meatballs. Ini adalah menu-menu yang sudah kita pilihkan dari Dominica karena Brunch with Dave kali ini istimewa. Yang merasa istimewa saya sih, karena akhirnya gue merasa dalam hidup gue punya persamaan dengan Ina Thomas sama Wulan Guritno, ya. Ada di age bracket yang sama. Gua early loh. 40, 50. Ini anak bawang nih. Anak bawang. Di age bracket kita. Tapi dia anak bawang. aku menuju kalian. Makanya harus dijaga agar aging gracefully. Seperti kalian, ya kan? Iya dong. Harus dong. Harus. Aging gracefully starts with eating well. Ayo kita sambil makan, makan ya. Tuh. Oh, benar-benar. Karena kalau enggak kan kita nahan-nahan. Iya, enggak obrolan Kita tetap Iya. harus makan. harus Penting. makan enak. Walaupun aku percaya kalian makan juga kan sangat dijaga dan dibatasi ya. Iya, Tuh. enggak juga sih. Aku inget kan Wulan kan juga sangat Dibatasin yang nggak baik, misalnya gula. gula, Minyak. Ya, gitu-gitu. Tapi makannya sih enggak dibatasin. Kita tetap bebas. harus makan karena di umur yang 40 ke atas ini, almost 50 tahun. Ini kita harus benar-benar makanan kita pilih. Karena untuk nutrisi dan regenerasi sel kita kan mesti jaga ya, Dev. Iya, dari tuh, dalam. tuh ya. Jadi nggak cuma Kamu jangan kulit di diet. luar. Ketua kelas Clean nih. eating Ketua ya. kelas. Intinya bukan diet, clean eating. Clean, Iya, clean eating. eating. Aku tuh nggak akan pernah lupa. Tapi itu dikit Ya, tunggu dulu ini soalnya matangnya susah banget loh. Ini burrata ini seger banget di sini. Iya. Aku udah berapa kali makan ini. Tuh, gue sih kayaknya ini. Aku juga udah pernah makan di sini. Iya kan? and it's really Ya, good. ya. Yep. Yuk. Nih ya, sebelum membahas mengenai proses aging yang kita rayakan bersama along dengan pencapaian hidup. Dulu tuh orang tuh serem banget ya ngomong aging. Kalau sekarang Iya. kan Sekarang kayaknya udah memang karena aging informasi yang kita dapat tuh juga jelas Yes, gitu. yes. Ya kan? Dan kita juga curious gitu. Iya. Jadi kita pingin mau umur berapa kita nggak masalah gitu. Nggak Tapi masalah, yang kita penting mau kita terbaik di umur kita yang segitu gitu. Di umur 42 yang terbaik, kita harus umur 49 ya yang harus terbaik. realize bahwa umur itu kan nggak bisa bohong ya. Tetapi kita memberikan yang terbaik untuk badan Benar. kita, kulit kita gitu. Jadi Iya. itu semua dari diri kita sih. Aku tuh sama Mbak Ina tuh kita tuh kecil, kita kenal Kita dari dari kita zaman kecil, dulu bukan ya. kecil apa Kecil. istilah. Dari kamu kecil lah, aku udah tahu kamu gitu loh. Ya pokoknya Mbak Ina kakak-kakak Iya, anak pula, pokoknya aku di umur 20-an, kita sering ngobrol, jadi seiring dengan waktu nanti ngobrolnya jadi berbeda-beda. Waktu itu ngobrol gaul, akhirnya berubah jadi anak, Jadi terus perawatan. treatment. Jadi tukar-tukar meskipun dia lebih informasi. muda dari aku banyak tanya sama dia, kamu treatment apa? Terus aku Masa? harus melakukan apa kalau ke klinik gitu kan? Karena aku kan orang yang Mbak Ina cuek. cuek. dulunya. Aku jarang banget pergi ke klinik untuk, apalagi aku takut jarum kan. Jadi aku selalu tanya sama dia dan dia selalu bilang harus aku sebelum ya. kulitnya kendur, dia bilang gitu. Jadi aku kayak apa yang dia sarankan, aku pasti datang ke klinik itu. Jadi lakukan. aku jabarin setiap aku ditanya. bilang, dan itu aku di London loh. Aku sengaja WhatsApp dia, terus akhirnya waktu aku ke Jakarta kan di London kan aku nggak mungkin lah aku perawatan serajin itu kan, you know kan. Jadi aku ke Jakarta khusus melaksanakan sarannya dia, to be honest kayak gitu. Wih gila Wul, racun Wulan tuh ternyata applicable dalam hidupnya Ina Thomas loh Wul. Iya. Karena aku tuh dapat itu juga semua saran itu tuh dari eyang aku gitu. Jadi genetik mungkin ada gitu, tapi untuk kita bisa aging gracefully itu nggak datang begitu aja. Banyak usahanya nggak cuman urusan beauty dan kecantikan aja, ya dari makanan, olahraga, perawatan, hati yang lapang. Iya dong. Banyak lah pokoknya ya, itu dari yang aku. Dan kita kan selalu melihat bukti. Kita tuh kepingin melihat bukti, dan aku melihat
bukti dari nenek-nenek sampai buyut aku itu mereka kayak buyut aku tuh meninggal di atas umur 100 tahun. Dan Wow. dalam keadaan kita biasanya kalau di atas 100 tahun, jadi buyut-buyut aku itu di atas 100 tahun semua. Yang putri aku tuh setiap ditanya umur berapa sih dia gitu. Udah mau maksudnya 90 something, artinya mau 100 dong. Itu terlihat kayak umur 70, terlihat kayak umur 65. Apa yang dia lakukan? Jadi kamu Aku nanya melihat tipsnya. melihat itu gitu. Jadi ya kita saling jadi menurunkan kebiasaan habit-habit itu untuk menjaga kesehatan. Apa sih gunanya untuk tampil-tampil gitu? Bukan, tapi kita pengen ada buat anak-anak kita tetap pengen energik buat cucu-cucu kita gitu pokoknya intinya. Menjaga kecantikan dan kesehatan itu iya. untuk juga sebetulnya first and foremost adalah untuk dapat menikmati hidup ya. Iya, Iya, banget. betul. Percaya diri. Dan jadi kita kan bisa- punya anak cewek ya, jadi Iya. anak perempuan. Jadi kita apa yang kita lakukan kan pasti diikutin sama anaknya gitu. Dan kebanyakan anak-anak itu kepengen melihat kita juga nggak cuek ya dalam berpenampilan, dalam merawat kulit, pasti mereka tanyanya ke kita. Jadi itu kita perlu knowledge itu. Gitu. True. Kalau aku biar aku percaya diri sih. Jadi pada saat aku percaya diri orang berbeda-beda. Ini juga buat aku banyak aspek gitu. Tapi pada saat aku percaya diri, aku mau merealisasi mimpi-mimpi aku tuh. Pokoknya percaya diri tuh menghambat aja gitu. Ya. Nah salah satunya aku percaya diri adalah terlihat fit Ya. gitu. Itu sebabnya kamu sangat berolahraga, jaga makan, konsisten. Ya. Itu mungkin itu aja sih. Aku pengen flashback sedikit ke ketika Ina dan Wulan di age bracket yang mungkin masih dibilang proses pencarian jati diri sebelum akhirnya ada di fase hidup yang sekarang yang rasa percaya dirinya seperti tadi Wulan bilang udah jadi gitu. Di proses pencarian jati diri usia early 20s lah gitu. Dan bener kan ya dua-duanya juga selain punya persamaan pengusaha, perempuan cantik, actresses, juga menikah muda, bener gak sih? Betul. Beda menikah umur Aku 19, kamu? Tuh. 18. Ya Allah kacek setahun. Ya beda setahun. Kalau ngelihat gue gitu, Wul. Tapi itu kemudaan ya. Jadi kalau ada yang mau aku sekarang selalu menyarankan untuk lebih baik tidak. Tapi kan kita nggak tahu di jalan hidup orang Seperti apa? itu berbeda-beda. Ada orang yang kawin muda kemudian langgeng gitu kan menjadi partner hidup yang tepat buat masing-masing. Kayak gue dong. Iya. Tapi kebanyakan tidak. Iya. Kenapa? Karena kan secara Emosional, pasangannya spiritual juga. itu semua masih berkembang gitu. Iya. Nanti ada perubahan-perubahan itu sepertinya kok pasangan gue berubah padahal kan mereka lagi grow. Gitu. Oke. Akhirnya nggak bisa menerima hal. Tapi kalau itunya bisa diakomodir dengan baik ya. Ya kenapa enggak? Seperti halnya Ina Ya Thomas gitu intinya ya. harus bertanggung jawab Ya lah gue dengan salah apa ngomong ya yang sih ada kita. contoh baik soalnya yang berhasil. Iya pas berarti kan biar Iya. hidup itu harus balance. Ada contoh yang Tapi mungkin umur segitu bener kan masih labil Iya benar. dan lain sebagainya. Ya itu semua juga tergantung pasangan kita juga sih Dev. Nggak cuman dari apa yang tadi Wulan bilang tuh benar, cuman dari pasangan kita juga itu pengaruhnya besar sekali untuk mempertahankan perkawinan yang seperti saya sekarang gitu. kalau boleh tahu, Ina waktu itu apa yang mendorong lo untuk memutuskan kawin udah gitu? Itu go with the flow ya. Waktu itu aku sama Jeremy itu sama-sama yang namanya kita sama-sama pekerja kan. Waktu muda tuh kita kerja bareng gitu. Nah pada saat kebetulan Jeremy itu orang yang kalau pacaran tuh komitmen sekali gitu dan dia lumayan ngejagain pasangannya gitu. Jadi pada saat itu ada keinginan dia untuk menikah dan kebetulan aku kenal dengan keluarganya kan. Jadi ya itu jalan Bedanya dengan emang jauh sendirinya. Bedanya 5 tahun. 5 tahun. Berarti waktu itu Jeremy jadi umur intinya umur berapa? 24. Jadi intinya mungkin aku mendapatkan pasangan yang lebih tua dari aku 5 tahun itu membantu sekali untuk aku kan yang namanya ibu muda itu kan ada baby blues segala macam. Itu dia membantu sekali dan dia itu sangat mendampingi aku untuk melewati suami itu. siaga. Gitu. Ya. Jadi dia mendampingi aku, jadi kayak pada saat aku moodnya lagi nggak bagus, dia tahu banget, dia mengerti bagaimana hormon perempuan itu akan berubah-berubah pada saat
hamil, Ya. menyusui, itulah Perubahan intinya. hormonal. Untuk anak-anak yang menyaksikan Brunch with Dave kali ini, kalau Wulan kayaknya message-nya udah jelas. Kalau mau kawin muda, pikir-pikir 2 kali deh ya. Pastikan Anda semua matang secara elemen yang tadi emosional. kita sebut antara Iya. aku dan Mbak Ina, kalau misalnya yang Mbak Ina bilang kriterianya ada di situ, kalau kalian tuh satu sama lain tuh mau terus belajar dan menerima gitu. Itu. Kan kadang kan gampang di mulut tapi pelaksanaannya nggak semudah itu, apalagi melibatkan 2 manusia Yang beda banget. Iya beda memang background. nggak semua berjalan mulus. Semua orang tuh pasti karakter kan berbeda. Tapi itu balik lagi sih ke kitanya mau gimana gitu. Kan pasti ada. Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak bilang, aku mau kawin muda deh kayaknya. Apa nasihat yang akan lo berikan? Valerie umur berapa sih? Valerie umur 24, Matthew umur 26. Jadi gini, karena pengalamanku kawin muda itu adalah hal yang membawa aku banyak positifnya di dalam kehidupan aku. Waktu itu aku pernah menyarankan untuk Valerie sama Matthew kawinnya muda. Serius? Iya, karena lucunya. itu seru sih menurut aku gitu ya. Jadi serunya tuh apa? Pada saat anak-anak udah besar, mereka tuh melihat bahwa oh ya mamanya nggak terlalu tua dan enak diajak untuk tuker-tukeran baju untuk Valerie ya, kayak jalan bareng dan dia tuh sangat bangga membawa kita ini this is my mom gitu kan. Jadi pada saat perjalanan itu aku melihatnya bahwa oh ternyata jadi ibu muda dan kawin muda dan memiliki anak yang cepet ya kan, stepnya cepet. Aku abis Valerie langsung bedanya setahun terus hamil lagi dan itu proses itu membantu aku untuk mendewasakan diri, bagaimana aku harus belajar untuk menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Nggak gampang gitu loh. Waktu itu kan aku juga nggak dewasa ya, tapi yang kita saling melengkapi aja di situ. Dan aku juga bukan orang yang suamiku terutama bukan orang yang putus asa, orangnya struggle untuk memperbaiki hubungan. Itu kuncinya sih. Nah terus sementara aku sendiri tuh orangnya cuek kan. Jadi kayak yang kalau aku misalnya mau belok ke kiri sama suami ditarik gitu loh. Kayak aku mau ke sana ditarik lagi ini gitu berarti loh. intinya adalah gak boleh capek gitu kan. Iya, Nah, benar. kadang-kadang yang akhirnya berpisah itu Yang capek. akhirnya capek gitu. Misalnya kayak ya yang Mbak Ina bilang, Mbak Ina lagi ke kiri ditarik lagi, nanti Mas Jeremy lagi apa, Mbak Inanya yang begini tuh saling berarti saling show up for each other gitu kan. Nah, Penting sih itu. nanti ada kalanya namanya manusia, mungkin Mbak Ina ke kiri dikasih tahu nggak, ini gue capek. Capek, udah biarin aja deh dia Capek di kiri. inilah yang masalah akhirnya mulai ha. terjadi. Dan kalau menurut penelitian diriku sendiri akan kehidupanku itu yang membuat gagal capek akhirnya. Nggak mau lagi, nggak peduli lagi gitu. Oke. Berarti message untuk anak muda yang pengen kawin muda, pastikan you are in it for the long run. Yes. Jangan cuman manis di awal, terus lo karena kelelahan, karena kecapean, udah. Karena cinta itu tuh bukan rasa ya. Iya. I like that. That's a very good quote. Cinta itu bukan rasa. perasaan, cinta itu adalah bakti kita gitu untuk pasangan kita atau diri kita sendiri. Cinta itu rasa kan akan hilang. Ih, rasa tuh akan hilang. Rasa udah pasti akan hilang. Emang Mbak Ina cinta itu kayak dulu waktu Iya, pertama kali ketemu? enggak, pasti Ya semuanya kan? itu ada. Jujur deh. Enggak, jujur. tapi Itu pasti kalau- ada up Iya. and down-nya. Enggak mungkin semua itu mulus. Iya. Tapi bagaimana kita memproses. Proses kita itu panjang, terutama aku ya Wulan. Tapi dengan Prosesku- itu Mbak Ina tuh menunjukkan cinta. Iya. Tapi bukan cinta perasaan, kalau cinta perasaannya pasti udah hilang. Nggak mau bohong kalau bilang, tapi ya itu Baktinya. we're a partner gitu. Itu yang aku pelajari dari Iya. pengalaman hidup. Betul. Bener nggak Pinter sih, loh Lena? dia. Cinta bukan perasaan kan? Iya. Jadi kayak Tapi itu akan make hilang. sense. Make Ya. sense. Make sense. Oke. Kalau perasaan ya, kan tadi sebetulnya yang seperti Wulan bilang. Cintanya udah hilang, bosan. Tiba-tiba muncul satu lagi Godaan. spark itu. Iya, udah pasti Oh. selingkuh dan akhirnya pisah dan itu. Iya. Itu loh. Itu ada yang aku stepnya maksud. kok di umur berapa, nanti umur 30 beda lagi, umur 40 beda lagi. Pada saat di umur aku, di sini, kita udah kayak yang suami itu udah kayak temen buat kita. Pasangan Oke. tuh udah kayak temen, jadi kita tuh mau ngapain lagi, udah nggak
nggak ada lah yang namanya kita mau ambisi untuk begini, apa untuk begitu. Yang dipikirin sekarang bagaimana di masa tua kita tuh berdua bisa bahagia. Kita mau cari happy gitu. Nah, berarti pada saat the biggest challenge sebagai perempuan yang sudah menikah kemudian punya anak, itu kan kayaknya pengalaman hidup kalian tuh kelas akselerasi ya. Umur 20-an tuh kelas akselerasi. Gadis-gadis umur 20-an lain masih sibuk mencari diri, kalau kalian tuh udah pengalaman hidupnya udah numpuk gitu. The biggest iya loh, Nek, ya? Iya. The biggest challenge-nya apa? Kalau boleh mengingat kembali. Tantangan terberatnya. Waktu sih Waktu, iya. Ya, kadang-kadang ngelihat temen-temen yang lain tuh, tapi kan sekarang karena bukan aja di sekarang, karena gue bukan kehilangan juga ya, tapi akhirnya kita tidak bisa, mungkin kita jadi harus membagi waktu, harus pintar-pintar membagi waktu antara main dengan anak dan bekerja, karena kita udah punya tanggung jawab nih, sedikit berbeda dari yang lain mungkin belum menikah atau punya anak yang masih bebas lah gitu, kita nggak bisa, semau-maunya kita juga nggak bisa gitu, jadi paling kehilangan waktu, tapi ya itu tadi, dengan perjalanan hidup, mendewasanya kita, ya kita mencari kita udah membayar. bisa. Kayak puasa kan kemarin kita bolong berapa kali tuh. Ibarat sholat di kodo ya. Balas. Nah sekarang kan mulai dari perjalanan, begitu waktunya ada, kita gantilah gitu, biar jiwa kita tuh juga bahagia. Jadi gitu. memang kita harus happy. Hidup itu harus happy. Kalau kita mau sehat, healthy, kita harus happy. Oke. Sebelum kita break, aku pengen tahu pada saat menikah, terus kan buru-buru punya anak, kebetulan pengalaman hidup membawa rezeki punya anak cepat ya. Ada perubahan secara fisik yang dirasakan? Karena kan biasanya perempuan ketika sudah punya anak pasti perubahan fisik juga terjadi. Itu tuh umur segitu tuh lagi rame-rame, sedangkan gue udah punya stretch mark banyak gitu aja beda. Itu bedanya kalau memang to be honest, kamu pengen tahu yang sejujurnya. Tapi kalau kan aku udah, sih ya udah kembang kempes gitu ya. ya kalau aku paling apa ya, kalau untuk perubahan kita punya hormon dan kita punya kulit dan badan, mungkin aku nggak terlalu merasakan yang bagaimana aku kayak Mbak Ina tuh nggak, karena kan aku pernah kalau nggak salah Mbak Ina tuh nggak punya stretch mark. Nggak ada, aku memang nggak ada, karena gini. Aku memang nggak baik, tapi di perut sini kan bawah. orang tuh beda-beda ya, genetik tuh beda-beda. Mungkin dia hamilnya mungkin naik berat badannya banyak. Aku cuma 8 kilo, aku susah gemuk. Nah, jadi genetik itu yang membuat, yang genetik itu mungkin yang membuat aku habis melahirkan malah I'm happy because gue punya badan tuh berisi dan suamiku juga suka gitu. Kamu kayaknya segini aja, tapi dengan berjalannya waktu kan aku kasih ASI. Terus lagi. Jadi mungkin mengurus sendiri. Jadi aku nggak begitu aware bahwa tubuh indah itu pada saat melahirkan tuh penting. Justru aku realize pada saat umur aku 30-40 lah ke atas bahwa aku mesti olahraga nih. Ternyata dengan memiliki tubuh yang kurus itu kita bisa kecolongan banyak hal. Kita jadi cuek olahraga, kita jadi cuek perawatan. Karena aku nggak bisa gemuk juga gitu iya, kan. jadi kita karena aku nggak gemuk, aku jadi kayak ngelihat orang olahraga capek banget ya gitu. Tapi akhirnya pada saat umur itu sudah bertambah itu harus diperbaiki. Jadi aku sekarang tuh kayak ngerawat kulit tuh nggak hanya dari luar, benar. tapi dari dalam. Apa yang kita makan itu kan akan menjadi apa yang akan bekerja dari luar dengan baik. Kayak misalnya kita dulu kan ngerawatnya cuma muka, leher, tapi ternyata tangan kita tuh bisa keriput loh. Iya. Iya, dan pada kita saat banyak lihat tuh orang yang misalnya sangat merawat mukanya, mukanya kencang, entah dengan perawatan secara estetik atau mungkin udah surgery gitu ya. Sininya gitu, karena lupa gitu. Lupa bahwa perawatan kulit yang harus dilakukan itu juga di badan juga, satu badan ya. Ya, pada saat kita mukanya kinclong terus kita mulai minder ngelihat lo kok tangan gue udah keriput, itu kan satu hal yang membuat mental kita kan juga nggak sehat untuk kita jadi minder kan. Sementara di umur kita nih harus confident gitu loh dengan apa yang kita udah punya gitu. Ya itu tadi yang kayak aku bilang,
pastilah kita pernah ngalamin momen-momen kita nggak confident. Iya. Coba apa yang terjadi pada saat kita nggak confident pengalamannya kan kita jadi Pengalaman, terhalang iya. mau gini jadi malu, mau Iya. gini jadi Malu. malas, Menutup diri, Iya, nggak mau nggak mencoba fokus, pengalaman baru. nggak kreatif, nggak punya ide gitu, mandek aja semuanya kan Iya. gitu. Jadi itu tadi memang kalau aku memang kebetulan seneng kayak tadi aku lihat terlihat fit. Jadi itu salah satu confident aku. Confident bukan untuk cantik-cantikan gitu bukan, tetapi untuk supaya aku bisa fokus untuk meraih dan merealisasikan apa yang lagi aku kerjakan atau cita-cita aku. I love that. Abis ini kita akan bahas itu ya, bagaimana dua perempuan istimewa ini menempa rasa percaya diri di setiap musim kehidupan mereka. Yuk, kita berikan lagi. kesempatan ya. Awesome winter. Makan dulu dong, dilanjutin makanannya dilanjutin. Oke, Sok, oke, sok, sok, aku sok, cobain. Ini kamu cobain. mau cobain ini nggak? Kita lanjutkan Brunch with Day bersama Ina Thomas dan juga Wulan Guritno. Sekarang masuk ke fase 30-40. Apa pengalaman hidup yang paling kalian... 40 semua dong. Iya. Ini early tapi Ini udah. tapi kita 40. Iya, 40. 42, 49. Pengalaman Ayo udah hidup... aku 30 deh. Emang mau kalau disuruh turn back time coba gue wujudkan gitu. I don't, enggak. Nggak mau kan? Enggak. Karena, well, look at me now. I'm proud of myself. You're happy now. I'm happy with my skin. I take care of myself gitu. Jadi, ini sisi terbaik aku dari segala aspek dari selama aku hidup. Wih. Ya belum, kalau misalnya secara iya. spiritual gitu mungkin belum ya gitu Iya, ya. iya. Tetapi kan kita makin umur tuh makin belajar apa sih yang tubuh kita butuhkan. I can see. Aku bisa lihat kamu. You more happy, healthy, Iya. pretty, Apa ya yang kan? cocok buat kita, apa yang tidak gitu. Kan nanti balik umur 30 tuh Eka masih galau dong. Berarti mengakui umur 30 tuh adalah fase-fase galau. Galau itu adalah bukan hanya secara perasaan atau percintaan, tapi segala hal Segalanya. segala krim muka misalnya. Ya kan? Semua orang ngalamin kok. Kan kita harus ada proses nyari yang cocok, Iya. makanan yang cocok buat kita. Oh, diet ini cocok buat kita, ini tidak, olahraga ini cocok gitu. Umur 30 tuh a lot of test and error ya. Iya. Iya, betul. Dalam Kita memang semua harus hal. melalui itu. Kita Ada- yang sok taunya juga ada, Iya. ya kan? Iya. Kayak zaman dulu aku suka ngeten, suka apa segala macem. And di situ kita ngalamin yang namanya kulit kebakar lah, apa segala macem. Nanti nyesel baru kita tahu bahwa wah kita perlu perawatan, kita perlu ekstra ini, ekstra itu. Kalau kita nggak seperti itu, kita nggak akan belajar gitu loh. Tuh ya, diakui kok bahwa umur 30-an itu adalah masa-masanya trial and error Yes, gitu ya. ya. The biggest error yang Nah, sekarang, kalian... tapi kayaknya anak-anak sekarang mereka udah lebih aware, lebih mudah, Iya. lebih cepat dari kita ya. Iya, Dari era kita. Iya, betul. Pengajar. Karena So they're gonna be mereka akan lebih bahagia, kamu lebih cepat. suka suruh nganterin anak-anak ke klinik lah, nemenin. Dulu perasaan kita Iya, nggak mereka gitu loh. waktu terakhir kita ngobrol sama Dave itu yang mereka udah aware of their mental health, jadi they're Iya. very aware of their Anak sekarang yang self-aware diomongin banget mental kan kalau health. kita enggak ya. Kita dulu sejujurnya. kayaknya mental health tuh kayak kita nggak bahas-bahas amat, tapi sekarang anak-anak sekarang itu di mana-mana kamu duduk sama teman-temannya anak-anak kita pasti mental health. Iya. They enjoy life, mereka kreatif, mereka apa namanya menghargai dan menghormati tradisi. Kalau zaman aku, kita ke barat-baratan, Iya. iya kan? Kayaknya cool kalau udah kebule-bulean. Terkontaminasi oleh itu semua. Nah sekarang itu mereka enggak, Dia maunya lebih back ke to nature, nature, organik ini budaya itu. ini Iya. itu lebih kental. Tadi yang aku Kita berarti penghancur bangsa ya. enggak lah. Mereka penyelamat bangsa dong. Bukan aku. Ini karena sudah menyentuh masalah anak gitu ya. Kan tadi Wulan bilang, aduh anak-anak zaman sekarang hebat ya, seneng ya. Kita nih kayaknya belajar sesuatu tuh agak telat gitu. Anak zaman sekarang eranya semua sudah serba Belajar. berubah gitu. Apa yang kalian pelajari dari berkembang bersama anak-anak yang teenager juga, ya kan? Aku open mindednya anak-anak itu aku belajar Ya. banget sih, Aku karena aku tuh termasuk sama suami tuh orang yang sangat kolot sebenarnya. Aslinya kan kayak modern ya, tapi kita nih berdua kolot. Jadi anak-anak tuh sering ngingetin, anak-anak memberikan contoh. Apalagi aku pernah tinggal di London sama anak-anak, aku jarang ninggalin anak kan. Jadi pada saat anak-anak itu melenceng dari apa yang kita atur,
itu anak-anak tuh sengaja kayaknya, Mam, eranya mama tuh udah beda sama aku gitu loh. Mama harus lihat bahwa kita tuh sekarang seperti ini gitu. Jadi kita kayak belajar juga dari anak-anak bagaimana menyikapi segala sesuatu itu dengan open minded, dengan tidak pointing finger ke mereka. Dan kita melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu dia kan manusia ya, gitu loh. Jadi kita harus bisa memahami itu. Anak-anak sekarang tuh pinter bikin boundaries buat. Iya, betul. Kalau kita tuh nggak ada boundaries, nggak kita ada nggak dulu. sama mereka, kacau hidupnya semuanya kan. Iya. Era kita tuh nggak ada yang normal. Tapi akhirnya kita punya Kita punya anak-anak yang anak, membukakan. Bayangkan aku oleh anak-anak era sekarang ini nih yang aku baru terbuka, gila ya, berarti behavior gue yang begini-begini nih it's because of my childhood trauma. Sekarang gue mau self aware, jadi gue bisa mengatur emosi gue pada saat triggered. Tadinya kan nggak tahu, mungkin tahu tapi nggak peduli. Iya, Gitu. betul. Itu dibukakan Iya, tahu matanya tapi oleh nggak peduli mereka. itu yang tepat. Iya, Tahu betul. tapi nggak peduli. Iya. Sebenarnya tahu-tahu nggak juga sih Mbak, baru lebih paham lagi ya karena anak-anak ini. Iya, betul. Itu beneran. Jadi semua yang tidak baik di dalam tubuh kita itu bukan karena kita atau karakter, nggak ada itu semua. Itu karena trauma masa lalu. Iya. Yang tersimpan memorinya di tubuh kita. Nah itu kan kita harus aware akan itu. Jadi kita bisa akhirnya regulate itu semua. Jadi hidup kita tuh jadi lebih nyaman, lebih happy gitu. Berdamai dengan diri kita sendiri itu sih kuncinya. Iya, itu anak-anak itu tuh yang membuka mata aku dan pengetahuan aku akan itu dan akan diri aku sendiri. Berarti baik Ina maupun Wulan belajar bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah kunci kelangsungan hidup ketika melihat anak-anak sudah bertumbuh dewasa dan belajar dari mereka. Betul. Iya. Betul. Sebenarnya awalnya pasti ada prosesnya ya. Iya, Kayak prosesnya kita kayak waduh babak belur, kita Iya. begini begitu. Dan Pokoknya juga kayak tidak mau mendengarkan mereka juga lalu anak gitu anak. kan. Gue lah harus dengerin gue. Rata-rata orang tua gitu ya, lalu kan anaknya. Iya. Masa sih gue belajar dari lo, yang gue tahu zaman gue begini gitu kan. Tapi pas kita mulai coba dengerin dikit siapa Nggak tahu bisa, gitu. tapi anak-anak sekarang tuh nggak bisa kita atur sedemikian rupa dengan apa maunya kita tuh nggak bisa. Jadi kita tuh harus gimana ya? Kita tuh harus ngomong sama mereka tuh Ya kayak partner Iya, kalau kayak sama mereka partner, itu nggak iya. bisa kayak antara ibu dan nggak anak bisa, gitu. nggak karena bisa. eranya udah beda, beneran beda sama kita beneran. Kalau dulu kita masih bisa dengerin orang tua, tapi mereka sekarang punya passion sendiri, punya And then there's social media dan social media. segala informasi itu mereka punya. Jadi apa yang kita lakukan dan kita doktrin mereka misalnya itu mereka nggak akan mengiyakan juga. Jadi mereka adalah era di mana kalau tidak ya tidak. If you don't like it, ya you can say no. Iya. Untuk menjaga diri lo sendiri. Kalau kita kan nggak ada, nggak enak lah, nggak itu mereka nggak ada. Oke. Kayaknya ya. Ini 2 poin menarik yang kita pelajari nih untuk orang tua di luar sana yang menyaksikan Brunch with Dave ya. Belajar dari generasi yang lebih muda ini, kata Ina bilang open minded-nya. Wulan bilang anak-anak zaman sekarang itu pandai menciptakan boundaries buat diri mereka sendiri. Yeah, and Beda dari self-aware generasi banget. kita, ya. Bicara mengenai boundaries, trial and error pula. Ada nggak sih kalau bicara mengenai kecantikan ya, perawatan tubuh yang mungkin salah yang pernah kalian lakukan masa lebih mudaan Pernah dulu? banget, itu sering banget dalam memilih. Terutama krim muka ya. Iya, skincare itu Skincare, benar-benar Ya, kita binder galaunya dan itu dat. pasti ada ya, kayak misalkan dari produk yang kita ikut-ikut Iya. sampai yang kita wow ini bagus gitu, ini harganya segini, terus kita pakai ternyata nggak cocok gitu, malah lebih cocok yang recommended dari temen yang biasa aja gitu. Kan kita juga banyak berpikir bahwa nggak semua hal yang dianggap orang itu skincare bagus kan belum tentu. Jadi Cocok sekarang buat kita personal harus semua. sekarang kan banyak ya, kita kalau pengen tahu
kulit kita cocoknya apa, makanan kita cocoknya apa, kita udah ada DNA test yang gampang banget gitu. Iya, Jadi sekarang teknologi udah canggih. Jadi sekarang kalau mau tahu kita kekurangan apa dalam kulit kita, nutrisi kita bisa cek kok semuanya. Jadi kita nggak salah lagi milih. Jadi balik lagi anak-anak sekarang nggak akan salah pilih. Nggak salah. Semuanya tuh Tepat sasaran. kalau kita tuh Sasaran. trial dan error memang. Kalau dulu Tapi kan kita it's harus okay. dikasih tahu, dokter kamu jangan pakai ini kelamaan nanti kamu bisa cancer kulit. Kita udah nggak kayak gitu lagi. Kita udah bisa segala macam apa tuh knowledge tuh udah kita bisa cari tahu sendiri. Oke. Ya. Abis ini kita akan minta Ina dan Wulan untuk membongkar apa sih sebetulnya rahasia cantiknya mereka. Jadi untuk Anda, para perempuan yang punya concern istimewa terhadap perawatan kulit, tubuh, stick around. We'll be back. Sementara kami menikmati dessert French toast dari Dominica, kita pengen membahas, tadi kan kedua perempuan ini mengakui bahwa mereka tidak membiarkan usia membatasi pengalaman hidup mereka. No way. Hal baru apa yang kalian baru coba nih belakangan yang bisa diceritakan dan dibagi? Olahraga ya sebenarnya dunianya di situ, tapi mau coba hal-hal yang berkuda, apa cause berbeda kegiatan itu kita bertemu dengan berbeda orang, berbeda rasa kepuasan di diri kita, dan itu pengaruh ke pencarian jati diri dan healing kita untuk bisa lebih self aware lagi. Hal-hal itu it helps gitu. Kalau untuk Ina? Ya, kalau aku memang banyak penasaran ingin mencoba hal baru tuh dalam masa umurku yang sekarang ini. Aku kayak misalkan Mbak Ina mah dari dulu aku tahu dia segala macam dikerjain. segala macam Adventurous, ya? aku tuh suka hal-hal Kita yang mirip-mirip sih ya. iya, Segala macam dikerjain. Jadi kayak misalkan olahraga aja itu aku kan nggak terlalu mengikuti segala macam olahraga. Jadi kayak aku melihat orang kayak misalnya pilates, aduh nih badan ditekuk-tekuk nanti takut nggak ya salah urat, salah ini, salah tulang apa segala macam. Itu aku mau mencoba. Aku berani gitu loh. Jadi karena aku kepengennya badanku sehat gitu. Yeah. Dan motivasi itu yang membuat aku berani mencoba. Kita kan manusia kan melihat apa yang mau berkembang dengan apa, belajar dengan apa yang kita lihat gitu. Kayak misalnya aku ngelihat Wulan, wah gila nih keren ya dia olahraganya bagus. Aku mau coba gitu loh. Jadi banyak sesuatu hal positif yang bisa kita dapat dari orang lain sebenarnya, bukan tidak perlu menyombongkan diri kita bisa apa aja, tapi dari orang lain pun kita bisa belajar baik gitu, bagus dan memotivasi kita gitu. Jadi kayak misalkan makanan nih. Kita mau sehat nih, asupan kita mau sehat. Ini tidak hanya beauty secrets yang dibagi oleh perempuan-perempuan kece ini, bahkan katanya benar nggak tuh Ina Thomas sempat berguru untuk menjadi ibu yang lebih tega kepada anaknya dari Wulan Guritno. Masalah allowance sih ini, katanya ini. dia belajarnya dari Wulan Guritno. Iya, gimana ceritanya tuh? Ya itu juga pasti aku mendapat inspirasi dari orang-orang Ya yang aku because you lihat. strong woman gitu. Dia Yeah. karena dia pernah menjadi single parents. Iya, Jadi aku pengalaman itu nggak ada di aku kan. Jadi ini aku mau cerita dikit Wulan. Pada saat di London, aku anaknya Wulan itu si Shalom itu everyday dia tidur di rumah padahal sekolahnya jauh. Jadi dia sekolah itu dia pergi dari rumah hanya untuk sekolah aja gitu. Jadi di rumah Mbak aku Ina. lihat ini anak sangat nggak manja, satu, independen sekali, dan dia punya statement, dia punya sikap. Jadi pada saat aku melihat kehidupan sehari-hari Salom, aku kayak, wah ini kayaknya aku mesti tanya Wulan, kenapa nih anak bisa yang namanya memanage finansial dia kayak keuangan dia di London itu sedemikian rupa, kayak kita pergi ke Harrods gitu, yuk kita shopping, dia tuh bisa memilih hal yang dia pilih-pilih itu sangat teliti. Sementara Valerie dong, buok semua dimasukin. Terus udah gitu aku tanya sama Wulan kamu kasih, ini kalau Valerie tahu berarti dia bilang, oh ternyata belajarnya dari sini gitu kan. Jadi aku tanya, kamu berapa sebulan kamu kasih Salom? Dia kasih sekian. Itu kan membuat aku gila,
dia aja bisa. Nih anak gue udah kayak enak banget ya hidupnya gitu. Jadi pada saat Wulan kasih tips itu aku melakukan di timing yang tepat gitu. Dan itu berhasil. Nggak bisa langsung juga, nggak bisa langsung karena udah terbiasa dia. Kalau mah aku mau ini nih ambil sendiri nih gitu kan. Dulu aku sangat cuek dengan yang namanya keuangan tuh nggak aku manage gitu. Belanja kita sama-sama belanja gitu. Jadi waktu kita jalan sama Salum tuh kita kayak aku ya terutama seorang ibu kayak ditampar gitu kan ya kayak gila ini ibunya siapa sih, keren banget nih keren anak gitu ya. Atau jahat banget. Enggak. Tega banget sama ini anaknya. keren sekali gitu dan aku harus bisa. Dan first time sebulan lah aku memperlakukan Valerie uangnya itu seminggu sekali aku kasih. Dan sebenarnya itu lebih dari cukup dibanding yang Wulan kasih buat anaknya. Tapi menurut aku itu udah jauh sekali berkurang. Terus dia bilang gini, kalau caranya kayak gini aku jadi orang miskin, aku akan kerja, dia bilang gitu. Wow. Disitulah dia setelah dia COVID dia bilang aku mau kerja di Jakarta. Jadi dia sekarang lagi bekerja untuk diri dia sendiri karena aku udah nggak manjain dia lagi. Even dia minta Gojek pun aku bilang uang kamu kemana? Aku udah bisa bilang gitu, gitu loh. Iya tadi Mbak Ida, Aduh, gila, nggak tega, harus tega Mbak, aku bilang gitu. Karena kalau ya semua orang tua punya pilihan. Kalau aku waktu itu karena kan aku single parents gitu, maksudnya memang ada Dila yang baru juga gitu. Tapi kan aku harus mempersiapkan anak-anak aku, anak perempuan aku terutama gitu kan. Ya anak lagi juga harus dipersiapkan. To face the world is different ya buat perempuan. Itu semua gitu kan gitu. Jadi anak ini harus tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dia, mengambil keputusan pada saat di titik di ujung tanduk tuh gimana harus sigap gitu. Jadi pertama-tama ya nggak bisa juga Mbak Ina dianya gitu kan ke sana. Aku bilang uang jajan kamu hanya sekian setiap bulan, jadi kamu atur. Nanti bulan depan di tanggal yang sama kan mama kirim. Kalau habis di bawah tanggal tersebut, you will never get anything from me sepeser pun. Aku mau anaknya ngomong gitu gimana caranya karena aku udah gitu kan. Aku kan udah ke London, maksudnya ke Inggris, aku udah transportasi udah dilebihkan juga. Terus buat belanja bulanan gitu, mingguan. Kalaupun mau jajan-jajan di luar, jadi jajan di luar ya mungkin cuma dia seminggu 1-2 kali gitu. Mungkin satu yang fine dining, mungkin satu yang fast food gitu. Tapi kalau tiap hari nggak bisa jadi, lo harus masak. Keren deh pokoknya dia waktu kita belanja gitulah di Waitrose gitu di supermarket, kita belanja bareng. Dia punya kartu sakti banyak banget. Jadi tunggu tante belanjanya pakai apa ini? Aku ada kartu ini. Jadi dia banyak sekali kartu-kartu komplimen yang bisa diskon, bisa apa. Aku yang kamu kemana aja Val gitu kan. Terus kita tuh yang karena kayak dikasih duitnya pas. Ya kalau mau sih. itu ya harus cari sampingan apa gitu, tapi won't get it from me gitu, karena ini udah mama hitung dan ini lebih dari cukup gitu. Jadi kan kadang yang mahal tuh kereta dia mau ke London kan, kita kan nyekolahnya di kampung ya, di Coventry. Nah ke London itu kan butuh biaya. 1,5 jam dia tuh kayaknya dia lebih memilih tetap, karena kalau bekerja gitu mungkin part time kan waktunya buat main sama teman-temannya di luar jam waktu dia belajar dan sekolah itu berkurang. Dia juga kayaknya nggak mau kehilangan main-mainnya dia itu. Jadi akhirnya yang dia lakukan kalau nggak salah dia tuh catering. Kalau di Coventry anaknya pinter masak. Iya, aku kan pernah wawancara Shalom khusus membahas mengenai itu. Jadi aku tuh kalau dia pas lagi nginep di rumah tuh aku selalu kirim video buat dia, nih anak lo nih jago masak nih gitu kan. Ya jadi masakin lo karena Indonesia buat temen-temennya yang kayaknya di Coventry itu kangen masakan Indonesia. Pas bulan puasa bikin jajanan pasar yang kayak gitu-gitu. Terus ya namanya anak ya, pasti ada lah coba-coba kayak karena misalnya uangnya habis nanti dia minta sama kakeknya. Minta sama neneknya itu mah ada kayaknya ya di belakang aku. Ada lah sampai sekarang juga ada. Walaupun udah bilang Dila jangan kasih ya. Gitu. Tapi namanya juga bapak kan. Masa sih gitu ya? Iya gitu. Pasti sih ada gitu. Tapi kalau akunya keras, dia nggak akan bisa minta aku sampai tanggal berikutnya. Hebat. Untung nggak ini ya. What a mother. Hebat. Tuh, kita belajar ya, sebagai orang tua tuh harus tega rupanya ya. Uang jajan anak-anak boleh dilimit.
ya, dikasih limitasi. Walaupun yang dikasih limitasi uang jajan anak-anak ya, kehidupan orang tua nggak mau kan hidup. We want to live our life limitless, without limits. Nih di usia sekarang kulitnya tetap firm, cantik, masih bisa pakai baju sleeveless, mempertontonkan kulit yang sehat. Iya, dan Tangan. kalau misalnya di Cakep. samping perawan juga tangan jangan-jangan kencengan tangan aku lagi. Iya, itu makanya udah bisa dipastikan deh. Oh, jadi Iya. apa yang jadi resep? Apa yang jadi kunci kesehatan kulitmu? Maksudnya intinya kita tetap harus sadar diri ya, maksudnya kita ini udah bukan 20 lagi, udah bukan Iya. 30, tapi bukan juga karena umur aku nih, kalau sekarang aku 42 ya, itu membatasi aku untuk, ya kayak tadi kamu bilang, macam-macam itulah gitu. Berkarya, cita-cita masih banyak, pengen pakai, Ya, Necklace. penampilan juga. kalau aku kan selalu pakai baju udelan, itu udah Iya. ciri khas aku. Udelan. Tadi pas, Udelan. ini karena duduk aja, pokoknya ininya kelihatan, ya kan. Ih, umur 42 pakainya crop top terus, emang kenapa? Iya. Why not? Perut gue bagus, Iya. dan untuk mendapatkan perut bagus itu I work Nggak hard for it. I will work hard on it gitu kan. Dan dari situ kan ada inspirasi lagi buat perempuan-perempuan lain gitu Yeah. kan. Terus kulit juga gitu. Mbak Wulan awet muda gitu. Iya, Kulitnya. dirawat lah Bu gitu kan. Bukan karena datang dari pot. Kalau Tiba-tiba, aku tidak melakukan semua dan kita tidak melakukan rentetan Yeah. itu, mungkin tidak terjadi gitu kan. Jadi ya kalau buat apa nih? Kulit badan. Pokoknya intinya dari makanan tadi kan udah tuh banyak Dah, penjabaran. sekarang kulit. Kalau perawatan kulit aku adalah aku rajin sauna juga. Dan aku pakai rajin sauna kan udah detox gitu. Kulit Yeah. aku nggak tahu kenapa pada saat aku rajin sauna, bukan setiap hari juga ya. Kayak seminggu 2-3 kali itu ke detox. Ya. Karena ngeluarin racun kan. Iya, ke detox dan aku ngerasa lembab, dan kemudian ditambah ini Glutathione Pro Age Restore ini, itu aku ngerasa kulitku tuh mundur ke belakang. Efeknya ya, Kadang-kadang- tahu nggak efeknya 70 kali kolagen filler. Iya. 70 Jadi bagus bukan banget. berarti karena aku umur 42 gitu ya. Kemarin-kemarin itu aku merasa kulit aku kok udah kering dan bersisik dan kerut gitu. Ada efek fillernya loh. Yang muda-muda juga bisa kayak begitu kalau jadi penuaan dini Iya, dong. betul. Kalau nggak dirawat ya Iya. kan. Jadi Iya. bukan karena umur juga, tapi ya namanya kalau aku udah 40 ke atas, kita udah 40 ke atas ya pasti udah lebih aging. Tapi bukan berarti yang muda tidak aging kalau dia tidak menjaga lifestyle dan tidak Belum dirawat. tentu muda nggak aging. Aku suka apa yang dikatakan oleh Ina sama Wulan. Cantik, sehat itu harus pakai usaha. Iya, Iya dong. Punya kulit yang sehat itu juga harus diusahakan. Betul. Nah, ini adalah salah satu usaha Salah yang kalian satunya. lakukan. Iya. Vaseline Glutathione Iya. Pro Age Restore. Yes. That's Ini yang it. terpenting adalah ini nih. 70 Dan kali kolagen hasilnya filler. ini seperti kita perawatan di klinik. Jadi efeknya 70 kali kolagen filler. Oke, tadi ya pas lagi make up ya, aku kan bercanda nemenin. Tadi semua yang di make up gue iya. pakein semuanya. Enggak, gue nemenin Ina dandan ya. Terus Ina tuh bilang Aku gini. belum datang tadi ya? Iya, pas kamu belum datang dia gini. Aduh Dave, kenapa sih lu nanyanya gitu? Karena gue nanya, nah lu kalau di rumah siapa yang ngeblow rambut? Iya gue ngeblow sendiri. Gue tuh sebel deh, orang-orang pikir gue tuh menyek-menyek. Gue tuh perempuan mandiri. Semua perawatan gue lakukan sendiri di rumah. Jadi gue percaya kalau dia perawatan kulit layaknya klinik kecantikan juga dia kerjain sendiri di rumah sebenarnya. Iya. Kalau Mbak Ina mungkin nggak punya permasalahan ini, tapi kebetulan aku juga punya permasalahan nih. Kalau Dave lihat, Oh. aku banyak Aku pakai ada spots lah. Hah? Oh. Ada aku. Aku Kulit nggak tahu karena bule. aku Indo atau Ini Iya. juga, ini lihat tuh dark Iya. spotnya Nah, juga. tapi ini sejak pakai ini tuh mengurangi banget. Menyamarkan ya. Yang pasti ini deh, Sombong. kaki kan suka Sombong. kering sekali. Iya, kaki betul. Tapi ini bagus banget, ini harus kalau keluar negeri harus dibawa. Oke. Apalagi musim dingin. Ya, apakah benar bahwa Anda berdua sekarang sudah tidak just tip lagi karena yang jadi resep kecantikan kulit, kesehatan kulitnya sudah ada di Jakarta? Iya. Masa sih tadinya ini pakai Iya. just tip? Ini baru di sini. Sini. Kayaknya belum lama ya, berarti ya. Tadinya masih perlu just tip jadi dari just Bangkok. tip. Susah loh dapet ini. Oh wow. 70 Jadi kali. ini Cobain deh. sebetulnya yang menjadi rahasia firm Baunya juga enak skin loh. milik Ina dan Wulan. Tuh kan. Oh. Baunya pas, bikin kulit kita tuh baunya enak kalaupun kita nggak pakai parfum. Tapi kalaupun kita pakai parfum nggak ngeganggu bau Nggak parfum ngeganggu. kita.
Terus aku tuh pengalamannya pakai ini ya, kenapa akhirnya aku maksudnya nyetok terus, dan sekarang ya udah nggak usah nyetok karena udah ada di sini. Tadinya kan nyetok ya. Langsung belinya 10 ya. Iya. Ini tuh kan udara di Jakarta nih kan tahu sendiri seperti apa ya. Aku tuh nggak betah banget pakai body lotion. Tapi ini anyway ini body serum. Iya. It's not lotion, only lotion. Jadi mungkin aplikasinya lotion. Langsung Tapi nyerap ini nggak lebih tuh? ke serum. Iya, sih. langsung Nggak nyerap. berminyak. Karena memang sebetulnya rahasia kecantikan itu buat perempuan layak dibagi karena perempuan lebih percaya apa kata teman. Betul. Yang terbukti dari pengalaman teman itu menjadi guru terbaik ya. Bisa dilihat bagaimana Ina Thomas sangat percaya pada Wulan. Demikian pun Wulan percaya pada pengalaman hidup Ina. Nah, Anda perempuan-perempuan di luar sana yang juga sedang mencari apa sih sebetulnya teman firm skin Anda di usia saat ini, dengar apa yang disampaikan oleh Wulan dan juga Ina. Sama biasanya kalau kebetulan kulit aku tuh kering banget tuh, kadang-kadang suka sampai bersisik. Yeah. Emang seperti itu genetiknya gitu kan. Okay. Nah, ini tuh jadi biasanya kalau sore tuh udah kering. Udah kering. Udah Ya. kering deh kulitnya gitu. Hidrasinya tidak terjaga ya? Iya, ini terjaga banget gitu. Okay. Biasanya kita kalau mau tidur kan juga pakai lotion ya. Ini nggak lengket gitu. Okay. Iya. Dia meresap. Meresap tuh, iya moist, Iya iya. kan? Boleh lah, bentar lagi aku kulitnya kayak Ina sama Wulan. Kalau gitu kita akan tutup dengan ini. Aku suka tadi kalimatnya Ina, tidak terlalu terlambat. Iya. Selesaikan kalimat saat ini ya untuk Ina sama Wulan. Tidak terlalu terlambat untuk titik. Ih, kenapa dikasih tugas berat sih? Kan katanya live katanya limitless. terlambat Terlambat untuk merawat kulit kita. Ya kan? Apa? Tidak apa tadi? Tidak terlalu terlambat untuk titik. Ina bilang tidak terlalu terlambat untuk merawat kulit. Tidak terlalu terlambat untuk mengenali dirimu lebih cepat. Oh. Gue ngambil konteks dari Jadi kita harus realize ya, kayak gini ngaca ada keriput agar nggak ya pakai. kita bisa hidup lebih happy lagi, lebih Iya. cepat. Tuh, jangan terlambat mengenali diri, jangan terlambat untuk menyayangi kulit. Ingat, kulit itu bukan cuma di muka sama di leher, satu badan kita Satu punya kulit, badan. say. Iya. Thank you so much. Kuyang dong. Kalau sampai sini kuyang dong kayak filmku kemarin tuh Trinil. Kuyang. Serem deh. Thank you. Thank you so much. Sudah you, mau dear. for having membagi. me again and again. Yes, we love having you, Honey Bubu. And you too, of course, Ina. Thank you. Nggak cuma rahasia kecantikan, tapi rahasia kehidupan yang dibagi bersama. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sehat, bahagia, cantik selalu. Bye everyone!